diambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Karanganyar Jawa Tengah yang ditulis oleh Daniel Agus Marianto dan Listianeng Raharjanti dan diterbitkan oleh penerbit PT Grasindo tahun 2010. Di Kabupaten Karanganyar, tepatnya 20 km di sebelah selatan, terdapat gunung yang bernama Gunung Mangadeg. Gunung ini sampai sekarang dijadikan tempat keramat bagi keluarga Mangkunegaran. Pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, gunung ini ramai dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari berbagai daerah. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama asal mula Gunung Mangadeg. Pada tahun 1741 sampai dengan 1757 terjadi perang besar antara pasukan Raden Mas Said melawan Belanda di daerah Sukawati, Matese, Wonogiri, bahkan meluas hingga wilayah Gunung Kidul. Pada saat itu, pasukan Belanda kewalahan menghadapi kekuatan pasukan Raden Mas Said yang terkenal sakti dan ahli perang. Kemudian, Belanda menggunakan taktik bujuk rayu atau perundingan. Namun, dengan tegas, Raden Mas Said menolak jalan perundingan. Akhirnya, pasukan Belanda menyatukan segenap kekuatan untuk menaklukkan Raden Mas Said. Pasukan gabungan pemerintah Belanda kemudian segera mengepung pasukan Raden Mas Said yang saat itu di Gunung Kidul. Kita dalam bahaya, Gusti Pangeran. Apa maksudmu? Dalam bahaya, prajurit. Setiap saat kita selalu berhadapan dengan bahaya. Kali ini berbeda, Gusti Pangeran. Pasukan Belanda mengepung kita. Tampaknya kita tak mungkin untuk melawan kekuatan mereka, bahkan untuk menghindari pun sulit. Raden Mas Said pun memutuskan untuk menyelamatkan pasukannya. Pasukan Raden Mas Said diperintahkan untuk menghindari pasukan Belanda melalui jalan rahasia. Raden Mas Said dengan sebagian kecil pasukannya berusaha mengalihkan perhatian Belanda. Usaha penyelamatan Raden Mas Said berhasil sesuai rencana. Namun Raden Mas Said sendiri terjatuh ke dalam jurang saat melawan pasukan Belanda. Pada saat yang genting itu, beruntungnya Raden Mas Said ditolong oleh seorang pertapa sakti. Setelah diberi nasihat oleh seorang pertapa sakti itu, Raden Mas Said bertapa selama 100 hari di gunung kecil di puncak Gunung Lawu. Tujuan bertapa kali ini juga untuk mengelabuhi pasukan Belanda agar tetap beranggapan bahwa Raden Mas Said sudah mati. Juga untuk memohon pertolongan dari Tuhan Sang Pencipta. Sebelum pertapa sakti itu pergi meninggalkan Raden Mas Said, ia mewariskan 2 buah pusaka yang harus dirawat dan dapat dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Tepat di hari yang ke-100, permohonan Raden Mas Said dikabulkan dan ia dibangunkan oleh sebuah suara. Aku roh yang menunggu gunung ini, Pangeran. Permohonanmu akan segera dikabulkan. Nanti Pangeran juga akan bertemu dengan pasukan Pangeran di kaki gunung ini. Pangeran juga didukung oleh ribuan pasukan yang tidak tampak. Dan juga bala bantuan dari Sunan Lawu yang dipimpin oleh Dewi Widawangi dan Putri Gandarwati. Raden Mas Said menjadi sangat yakin bahwa cita-citanya akan terwujud. Seakan bisa membaca jalan pikiran Raden Mas Said, roh penunggu itu kembali bersuara. Benar, Pangeran, cita-citamu akan segera terwujud. Maka dari itu namakanlah gunung tempat Pangeran bertapa ini Mangadeg. Karena dari tempat inilah Pangeran akan selalu unggul dalam setiap pertempuran. Sejak saat itulah tempat gunung Pangeran bertapa dinamakan Mangadeg. Bapak Ibu dan Juri yang saya hormati,
Kisah ini menunjukkan bahwa mencapai cita-cita tidak hanya cukup usaha keras, namun juga melibatkan Tuhan Sang Pencipta.